Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Himmatul Bariroh, Imam Hendrianto, dan Latifah Lailatas Saidah akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang belajar mengajar. Langsung saja kepada PowerPoint-nya. Yang pertama ada definisi belajar mengajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Himmatul Bariroh. Yang kedua, ruang lingkup belajar mengajar yang akan disampaikan oleh Imam Hendrianto. Yang terakhir, tujuan belajar mengajar yang akan disampaikan oleh Latifah Lailatas Saidah. Pembahasan yang pertama, definisi belajar mengajar. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan banyak lagi. Sedangkan mengajar adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Simpulan dari definisi belajar mengajar di atas adalah merupakan proses yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik, di mana kegiatan tersebut bernilai edukatif. Dalam surah Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi pengetahuan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Intinya dari ayat di atas adalah tidak sepatutnya seluruh kaum muslimin pergi berperang, jihad. Namun harus ada juga yang harus belajar dan mengajar, sebab proses tarbiyah sangat penting bagi kukuhnya Islam. Ruang lingkup belajar mengajar. Ruang lingkup merupakan cangkupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi yang pertama, materi. Materi yang diajarkan haruslah sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua, media. Media termasuk sarana dan prasarana merupakan kegiatan penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan pembelajaran, baik itu sarana di sekolah maupun yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan. Pendekatan sangat penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya, yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar yang lebih giat. Yang keempat, alokasi waktu. Seorang pelajar harus bisa mengatur waktu, yang mana waktunya pembelajaran, yang mana waktunya main, gitu. Adapun yang kelima, metode. Seorang guru harus mempunyai metode atau cara dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa, agar siswa lebih cepat memahami apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Adapun yang keenam, pembinaan terpadu, yaitu merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam menyelesaikan masalah. Adapun yang ketujuh, kompetensi dasar peserta didik, yaitu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menyampaikan materi maupun pembelajaran kepada siswanya. Yang terakhir, evaluasi, yaitu dalam menentukan hasil akhir dalam kemampuan siswa, seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan, tes maupun tugas kepada siswanya, yaitu tujuannya untuk semampu mana seorang siswa memahami apa yang dijelaskan guru dari sebelumnya
Teks tersebut menjelaskan bahwa proses belajar mengajar memiliki tujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi peserta didik. Pendidik sebagai pemimpin dalam proses belajar mengajar diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran dengan baik. Dan pendidik memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik melalui proses belajar mengajar. Pendidik diharapkan mampu merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Pendidik harus mampu mengajarkan nilai-nilai, akhlak, dan moral kepada peserta didik sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi peserta didik, dan memberikan bimbingan yang tepat. Dengan melakukan hal ini, pendidik dapat membantu peserta didik mencapai potensi terbaik mereka dalam proses belajar mengajar. Audio Jungle.